Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Suratinisi Channel. Bagaimana kabarnya Yanda dan Bunda semua? Alhamdulillah luar biasa. Saya senantiasa berdoa buat panjenengan diberikan kemurahan rezeki, kelancaran dalam beraktivitas, kesehatan dan sukses selalu. Yanda dan Bunda, kemarin kita sudah belajar atau sharing tentang CP baru. Nah, dari komen-komen yang saya baca, ternyata teman-teman hebat semua itu, bagaimana Bun, dari CP itu kalau kita buat TP-nya dan ATP-nya. Oke, di kesempatan ini saya akan berbagi tentang bagaimana atau tips mudah cara menyusun TP dan ATP. Tentunya sebagai catatan disesuaikan dengan satuan masing-masing, tapi ini langkah langkah muda ya, langkah muda bagaimana kita dari CP itu bisa kita buat menjadi TP. Kemudian kalau kita sudah membuat TP atau tujuan pembelajaran, selanjutnya kita buat alurnya, kan seperti itu. Kalau ingin tahu tipsnya, jangan di skip ya. Yuk. Oke, Anda dan Bunda hebat semua. Tips menyusun TP dan kemudian diturunkan menjadi ATP. Jadi gini, dalam kurikulum Merdeka untuk pendidikan anak usia dini atau sering kita sebut PAUD, yang di dalamnya itu ada SPS, kelompok bermain, taman kanak-kanak, RA. Nah, penyusunan tujuan pembelajaran berfokus pada capaian pembelajaran atau yang sering kita sebut CP yang telah dijabarkan. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat TP atau tujuan pembelajaran dari penjabaran capaian pembelajaran di PAUD. Siap? Yanda dan Bunda, ini langkah-langkahnya ya. 1. Kita harus memahami elemen yang ada di CP itu. CP di intrakurikuler ada 3 ya. Nilai budi pekerti, jati diri, dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Nah, kita harus paham apa yang dimaksud dari masing-masing CP tersebut. Kemudian kalau kita sudah paham, kita identifikasi komponen utama dalam CP. Jadi dalam kalimat di CP itu kan kita identifikasi ini apa ya yang terkandung di dalamnya. Jadi seperti itulah. Kemudian baru kita merumuskan tujuan pembelajaran. Rumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu atau SMART ya nanti ya. Jadi ketika kita membuat TP itu harus benar-benar spesifik, lalu dapat diukur ya. Kalau misalnya kita mau mengukur bagaimana tingkat pemahaman anak tentang, nah seperti itu kita bisa kan, kita punya indikator-indikatornya, jadi seperti itu. Kemudian relevan, sesuai ya, dan terikat waktu. Kemudian yang keempat, kalau sudah TP-nya jadi, kita rumuskan alurnya, yaitu ATP. Nah, jangan lupa sesuaikan dengan usia anak. Kan di STPPA kan ada ya. Nah, ini kita harus paham semuanya. Baru kita melangkah membuat TP. Jadi, Yanda dan Bunda semua, jangan Yanda dan Bunda itu terpaku pada TP ATP yang sudah dibuat satuan lainnya ya. Sesuaikanlah dengan kondisi anak panjenengan, satuan panjenengan, kesiapan dari satuan itu sendiri ya. Itu akan lebih kena dan akan menghasilkan kegiatan yang bermakna bagi anak. Karena kadang-kadang ketika kita memakai TP-nya orang lain atau satuan orang lain, itu tidak sesuai ya dengan kondisi sekolah kita. Nah, akhirnya kita paksakan. Kira-kira kegiatan yang kita hasilkan itu sesuai enggak dengan kebutuhan anak, kan seperti itu.
Jadi, mulai hari ini kita akan membuat TP sendiri ya, dan ATP-nya. Baik ya dan Bunda, kita langsung praktek ya. Sekarang langkah-langkah merumuskan TP. Saya ngambil CP nilai agama dan budi pekerti. Nanti saya kupas semuanya ya. Nah, pertama yang akan kita lakukan, ambil CP-nya. Bunyinya, anak menunjukkan pemahaman dan praktek nilai-nilai agama serta budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita jabarkan, dalam CP tersebut pasti terkandung 3 ranah atau 3 aspek atau 3 domain, yaitu selalu ada pengetahuannya, ada keterampilannya, dan ada sikap atau afektif, nilai dan sikap. Nah, kognitifnya atau pengetahuan dari anak menunjukkan pemahaman dan praktek nilai-nilai agama serta budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari. Di sini yang saya tangkap adalah mengenal nilai-nilai agama dasar. Jadi kognitifnya, pengetahuannya yang diharapkan nanti ya, anak-anak dinilai nilai agama dan budi pekerti itu paham akan nilai-nilai agama dasar. Kemudian keterampilannya. Nah, di sini ada ya, mengucapkan doa sehari-hari. Nah, ini budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari berarti anak-anak mampu mengucapkan doa sehari-hari. Sikapnya apa? Menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada orang lain. Ini juga perilaku budi pekerti ya. Ini kalau saya jabarkan dari CP itu pengetahuannya mengenal nilai-nilai agama dasar, terus keterampilannya mengucapkan doa sehari-hari, terus sikapnya menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada orang lain. Lalu saya membuat TP. Nah, dari pengetahuan yang mengenal nilai-nilai agama dasar itu, saya membuat TP-nya mampu menyebutkan nama-nama tempat ibadah yang ada di lingkungan. Atau nanti di ATP bisa saya kembangkan lagi. Kalau ibadah berarti berhubungan dengan apa? Agama. Terus apa lagi? Tempat ibadah. Terus apa lagi? Kan seperti itu ya. Cara beribadah, jadi seperti itu. Kemudian di nomor 2, untuk keterampilan mengucapkan doa sehari-hari, mampu mengucapkan doa surat pendek dengan benar dan jelas. Jadi mohon maaf sekali yang saya pakai contoh ini agama Islam ya. Jadi mohon maaf sekali. Kemudian mampu menunjukkan sikap hormat kepada guru. Di sikap yang menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada orang lain ya. Jadi kalau di sekolah, di kelas itu yang orang dewasanya itu kan guru ya. Jadi di sini anak mampu menunjukkan sikap hormat kepada guru. Anak mampu menunjukkan sikap sayang kepada teman. Jadi seperti itu. Karena apa? Di sini adalah budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari. Jadi implementasinya yaitu kalau budi pekerti ya harus sopan santun, ramah dan sebagainya. Jadi nanti dari TP ini ketika saya akan membuat kegiatan pembelajaran, bisa nanti banyak itu kegiatan-kegiatan yang bisa saya buat. Oke Yanda dan Bunda, sekarang kita ke CP jati diri ya. Anak menunjukkan kesadaran diri, harga diri, dan identitas diri dalam konteks sosial dan budaya. Kita jabarkan CP-nya ya. Di pengetahuan ini saya lihat ada mengenal diri sendiri. Kemudian di keterampilan menunjukkan keunikan diri. Jadi masing-masing anak kan berbeda ya. Nah ini anak mampu menunjukkan keunikan diri. Lalu sikapnya menghargai diri sendiri. TP yang saya buat nanti yaitu di pengetahuan mampu menyebutkan nama lengkapnya, nama orang tua dan alamat rumahnya. Karena dia harus mengenal diri sendiri. Gendernya juga harus tahu loh ya. Jadi seperti itu nanti di kegiatan bisa kita explore itu. Kemudian mampu mengenali dan menyebutkan yang membuat dirinya unik. Jadi aku dan tubuhku ini loh beda dengan temanku. Rambutku lurus, temanku rambutnya keriting. Kulitku putih, temanku hitam. Kan seperti itu. Aku gemuk, temanku kurus.
aku pendek, temanku tinggi. Nah, ini harus anak-anak harus paham ya tentang dirinya sendiri, mampu menunjukkan keunikan dirinya. Kemudian disikap mampu menunjukkan sikap positif terhadap diri sendiri dengan mengucapkan aku bisa melakukannya saat menghadapi tantangan. Jadi di sini dia mempunyai rasa percaya diri. Jadi seperti itu dinilai dan sikap ya. Atau afektifnya kan, kognitifnya mengenal diri sendiri, psikomotor atau keterampilannya menunjukkan keunikan diri, sikap atau afektif menghargai diri sendiri. Nah, ini nanti kita ekspor juga ATP-nya bagaimana ya. Baik, sekarang kita masuk ke CP Dasar Literasi, Matematika, Sains, Teknologi, Rekayasa, dan Seni. CP-nya, anak menunjukkan minat, pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif terhadap literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Di CP yang terbaru itu udah dipisah-pisah ya, literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Kalau panjenengan mengikuti yang kemarin, ini paham ini ada urutannya ya. Lalu saya ngambil jabarkan CP ya. Saya ngambil yang teknologi. Pengetahuannya mengenal fungsi alat teknologi sederhana. Keterampilannya merakit mainan sendiri. Sikapnya menunjukkan ketelitian dalam penggunaan alat teknologi. Nah, TP-nya saya akan membuat begini. Anak mampu menyebutkan fungsi minimal 2 alat teknologi yang sederhana. Misalnya, pisau. Pisau itu untuk apa? Motong. Sama untuk apa? Ngupas. Kan seperti itu. Jadi minimal untuk anak TK itu harus sudah mampu ya untuk menyebutkan fungsi dari alat sederhana atau teknologi sederhana. Di keterampilannya mampu merakit mainan sederhana. Contohnya membuat pesawat atau membuat telepon atau membuat mobil-mobilan. Jadi seperti itu. Kita tinggal nanti topiknya di mana kan gitu. Kalau topiknya alat transportasi ya anak-anak mampu merakit membuat misalnya ya perahu atau membuat mobil kan seperti itu. Kemudian menunjukkan ketelitian dengan mengikuti instruksi dan menggunakan alat dengan hati-hati. Ini disikap. Jadi anak-anak harus hati-hati ya. Kalau pisau atau jarum ketika mencocok kan jarumnya itu kan tajam ya. Anak-anak harus paham ini nilai dan sikap ya. Ini nih tajam sayang. Kalau dibuat mencocok itu akan mudah. Tapi gunanya hanya untuk mencocok loh ya. Nggak boleh untuk mencocok teman. Itu akan menimbulkan rasa sakit. Akan menimbulkan luka. Jadi seperti itu. Kan harus paham ya. Ketika dia memakai teknologi sederhana atau alat untuk mempermudah dia melakukan sesuatu, itu harus paham ini fungsinya untuk apa. Jadi nilai dan sikapnya itu di situ. Oke Anda dan Bunda, sekarang dari TP tadi yang kita sudah membuat tadi ya, kita ke ATP ya, ke alurnya bagaimana. Saya mulai lagi dengan nilai agama dan budi pekerti. Saya ngambil TP mengenal dan mengamalkan nilai agama dan budi pekerti luhur dalam kehidupan sehari-hari. Ulangi ya, mengenal dan mengamalkan nilai-nilai agama dan budi pekerti luhur dalam kehidupan sehari-hari. Ketika saya ingin anak-anak itu mencapai tujuan pembelajaran di mengenal dan mengamalkan nilai-nilai agama dan budi pekerti luhur dalam kehidupan sehari-hari, tentunya ketika saya memberikan kegiatan harus dimulai dari yang mudah sampai ke kompleks. Berarti apa? Di sini yang saya harapkan pertama, anak harus mampu menyebutkan nama Tuhan Yang Maha Esa dan sifat-sifatnya. Dia tahu kalau Tuhannya dia itu siapa. Kalau agama Islam ya Allah. Kalau agama Kristen berarti Tuhan Yesus, kan seperti itu. Dia harus paham dengan agamanya dan Tuhannya gitu. Kalau dia sudah paham, anak kemudian mampu menyebutkan rukun iman dan rukun Islam. Karena apa? Di sini letaknya nilai agama. Kalau kamu beriman, harus tahu rukun iman itu ada berapa, rukun Islam itu ada berapa, bagaimana bunyinya, kan seperti itu. Kalau dia sudah bisa turun, anak mampu menunjukkan sikap cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui
ibadah dan doa, hafalan surat-surat pendek, hafalan doa sehari-hari, praktek ibadah, jadi seperti itu. Kemudian anak mampu menunjukkan sikap hormat kepada orang tua dan teman sebaya. Ini lebih ke budi pekerti luhur dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ketemu bu guru memberi salam, kalau sama bu guru bicara harus suaranya rendah atau ramah, sama teman harus sayang, ini kita kenalkan. Kemudian anak mampu menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Ini sudah nilai budi pekerti yang lebih tinggi lagi dari sikap hormat ya. Jadi ketika kamu berbuat salah, ya harus minta maaf. Ketika kamu diberi, ya harus berterima kasih. Ini apa itu namanya? Salah satu kata-kata ajaib yang ada di sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Kemudian paling kompleks itu anak mampu menunjukkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Jadi di kelas itu kan ada beberapa macam agama. Nah, ini anak-anak harus toleransi, semuanya itu sama. Kita semua sama anak Indonesia. Yang beragama Kristen juga anak Indonesia, yang beragama Islam anak Indonesia, yang beragama Buddha anak Indonesia. Bahkan kita bisa mengenalkan kita ciptaan Tuhan, anak dunia gitu loh. Jadi kulitnya hitam, putih, kuning, sama, itu ciptaan Tuhan. Jadi kita harus toleransi, harus mempunyai rasa toleran yang tinggi dan menghargai perbedaan. Kalau anak sudah mempunyai rasa toleransi yang tinggi, mempunyai perbedaan, dapat menghargai perbedaan, maka bisa nomor 7 itu nanti kita tambahkan anti bullying. Jadi seperti itu. Nah, sekarang ke jati diri. Di sini saya ngambil yang menunjukkan rasa cinta tanah air dan budaya bangsa. Jadi yang terakhir ya, jadi anak-anak saya kenalkan bahwa kamu itu bagian dari Indonesia loh. Nah, supaya anak-anak tahu bahwa saya itu anak Indonesia, pertama dia harus mampu menyebutkan nama dan simbol negara Indonesia. Dia harus tahu kamu anak mana, Indonesia. Simbol negara itu kan banyak ya, bendera, presiden itu juga simbol negara. Harus tahu. Burung Garuda, Pancasila, dasar negara, ini harus tahu. Anak Indonesia itu harus tahu ya. Kemudian anak mampu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, lagu-lagu nasional dan sebagainya. Kemudian anak mampu menghargai budaya bangsa Indonesia. Budaya bangsa Indonesia itu apa? Gotong royong, kerjasama, rukun, dan sebagainya. Oke, Anda dan Bunda, sekarang saya ambil TP Dasar Literasi, Matematika, Sains, Teknologi, Rekayasa, dan Seni. Kalau di contoh yang TP tadi, saya kan ngambil teknologi ya. Nah, di sini saya ngambil rekayasa. Dalam rekayasa itu, saya ada yang membuat TP yang bunyinya seperti ini. Mendorong kreativitas dan pemecahan masalah sederhana melalui eksperimen dan konstruksi. Nah, di sini ada kreativitas dan pemecahan masalah sederhana. Jadi, selain saya mendorong, mengeksplor potensi anak-anak ya untuk dapat kreatif, di sini ada pemecahan masalah sederhana, berarti bernalar kritis melalui eksperimen atau percobaan dan konstruksi. Konstruksi itu bangunan ya. Nah, alurnya saya akan memperkenalkan konsep dasar teknik dan konstruksi. Melalui apa? Bermain dengan balok, Lego, bangunan, atau permainan binaan. Kemudian untuk eksperimen dan pemecahan masalah sederhana, anak-anak saya ajarkan bagaimana mengatasi tantangan sederhana dengan menciptakan solusi sederhana. Nah, misalnya ya, kegiatan pembelajaran yang kita buat ini banyak sekali. Ketika kita belajar tentang mitigasi bencana itu ya, eksperimen banjir ya, kita buatkan botol, terus atasnya, badannya itu kita lobangi, kemudian di dalamnya itu kita kasih sampah ya. Sampah itu kita kasih daun-daun, kertas-kertas yang menyumbat leher botol, sehingga ketika ada air, pura-puranya hujan itu kita tumpahkan ke dalam badan botol, itu air tidak bisa mengalir, dia tertahan oleh sampah. Akhirnya anak bisa berpikir secara kritis, oh ternyata banjir itu seperti ini ya, ketika selokan itu
dipenuhi sampah, airnya nggak mengalir, akhirnya tumpah keluar yang dinamakan banjir. Nah, ini anak-anak sudah mulai latihan bagaimana dia kreatif dan bernalar kritis. Sekarang ketika anak-anak kita ajak memecahkan suatu masalah atau solusi sederhana, anak-anak kita ajak diskusi dan praktek langsung ya. Sekarang musim hujan, anak-anak supaya tidak basah tubuhnya itu harus menggunakan apa ketika hujan? Dia akan berpikir, oh solusinya supaya kita tidak kehujanan ya pakai payung, pakai jas hujan, kan seperti itu. Nah, ini kegiatannya banyak sekali loh. Dan luar biasa sekali. Ini saya memberi contoh rekayasa ya. Saya sebetulnya ingin memberi contoh dari mulai literasi, matematika, literasi dasar, matematika atau numerasi, terus sains, teknologi, seni, tapi karena durasi ya, jadi ini saya kasih contoh rekayasa. Dan untuk bunda-bunda dan yanda hebat semua, ayo kita berlatih membuat TP dan ATP. Sesuaikan dengan kompetensi, kebutuhan, dan kesiapan satuan Anda. Saya percaya panjenengan semua pasti bisa. Catatan buat kita semua ya, untuk implementasi dan penilaian di pendidikan anak usia dini ya, implementasinya. Pembelajaran dilakukan melalui bermain, ya. Pembelajaran dilakukan melalui bermain, eksplorasi, dan interaksi aktif dengan lingkungan sehari-hari dan materi pendidikan yang disesuaikan dengan satuan panjenengan. Kemudian penilaiannya melalui observasi dan pencatatan perkembangan anak dalam menguasai konsep-konsep dasar, baik secara formal maupun informal untuk menyesuaikan pendekatan pembelajaran. Konsep-konsep dasar ini didapat dari mana? Didapat dari mungkin buku bacaan, mungkin dari video, mungkin dari outing. Jadi gitu ya. Ketika kita mau memberikan kegiatan pembelajaran, kita harus menyiapkan ya. Sumbernya dari mana ini nih? Banjir. Oh, saya punya cerita nih tentang banjir. Atau kita nggak punya buku ceritanya, video. Kita nggak punya video. Ya outing kalau memang benar-benar kita lihat kan banjir kan seperti itu. Kemudian untuk penilaiannya melalui observasi bisa dengan checklist, kan ada 4 ya. Checklist, catatan anekdot, hasil karya, dan foto berseri. Jangan lupa kalau sudah lalu kita buatkan portofolionya. Baik ya dan bunda semuanya, itu tadi sharing saya bagaimana cara membuat TP dan ATP. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kita semua pasti bisa. Yuk kita belajar untuk merancang sendiri TP kita, ATP kita disesuaikan dengan kesiapan satuan dan tentunya kompetensi dan kebutuhan anak supaya kegiatan pembelajaran yang kita hasilkan menjadi pembelajaran yang bermakna. Terima kasih, semoga bermanfaat dan saya selalu berpesan apabila bermanfaat jangan lupa untuk share karena berbagi itu indah. Oke, salam sehat selalu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.